Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik ahbadi fillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Masih melanjutkan bab salat safar jamak dan salat orang yang sakit ya. Silakan dibuka halaman 96 ya. Hadis yang ke-358. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari sahabat Imran bin Husain ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kanat bi bawasiru fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu ya? Kanat adalah bi, terjadi padaku, bawasiru, bawasir itu penyakit ambeien ya, penyakit ambeien ya, atau penyakit wasir ya. Jadi sahabat Imran bin Husain ini sakit ya, terkena sakit apa tadi? Wasir ya, tahu kan? Wasir atau ambeien ya. Itu biasanya apa? Terjadi pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah ya, yang terjadi pada area dubur ya. Kena penyakit bol kalau orang Jawa ini ya, atau penyakit ambeien ya. Biasanya karena kurang minum atau terlalu lama duduk ya, atau terlalu sering mengangkat beban berat ya. Itu yang menyebabkan apa? Ambeien ya. Atau terlalu keras, susah ya, buang air besar ya. Jadi intinya sahabat Imran bin Husain itu sakit ambeien ya, atau bawasir atau wasir ya. Fasa'altu kemudian aku bertanya ya, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang salatnya orang yang sakit ya, anis salati, tentang salat. Jadi karena kalau orang kena wasir itu ya susah, kalau berdiri itu susah ya, atau sakit gitu ya. Jadi makanya bagaimana kalau terkena penyakit wasir atau ambeien seperti itu, salatnya kayak apa gitu ya. Faqala,
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Shalli, salatlah kamu ya. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kamu mampu berdiri ya berdiri ya. Tetapi kalau tidak mampu, fa illam tastati'. Fa illam tastati', maka jika kamu tak mampu, faqa'idan, maka dengan cara duduk ya. Jadi kalau orang kena penyakit wasir ya, ambeien atau penyakit yang lainnya gitulah ya, sakit gitu ya, kalau mampu berdiri tetap berdiri ya, karena hukum asal dan rukun salat itu berdiri salah satunya ya. Jadi kalau mampu berdiri ya berdiri, tapi kalau tidak mampu faqa'idan, maka dengan cara apa? Dalam keadaan apa? Duduk ya. Fa illam tastati', maka jika tidak mampu, engkau tidak mampu, fa'ala jambin ya. Fa'ala jambin, maka dalam keadaan apa? Tiduran atau dalam keadaan tiduran ya, atau rebahan ya. Nah, hadis ini ya, ikhwas sekalian, hadis ini adalah dalil bagi orang-orang yang sedang sakit ya, atau orang yang sedang uzur ya, syar'i. Ketika sholat tidak mampu berdiri, maka dengan cara apa? Duduk ya. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan cara apa? Berbaring ya. Dengan cara berbaring ya, atau dengan cara tiduran atau rebahan ya. Jadi intinya boleh sholat itu sesuai dengan kadar kemampuan ya, karena ada uzur syar'i, sebab sakit tadi ya, atau semisalnya ya. Misalkan nggak mampu berdiri, misalkan karena berada di atas kendaraan ya, berada di atas kendaraan tidak mampu berdiri ya, entah di atas pesawat atau di atas kereta ya, atau di atas perahu misalkan ya. Kalau dia berdiri kemungkinan terjatuh ya, maka salatlah dalam keadaan apa? Duduk, begitu caranya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kadar kemampuannya. Demikian juga firman Allah, fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah semampu kalian ya. Semampu apa? Kalian. Jelas ya? Jadi ini tata cara sholatnya orang yang sakit atau orang yang sedang terkena apa? Uzur ya, uzur syar'i ya. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Qal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan. Ada Nabi menjenguk ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menjenguk maridan. Maridan orang yang sakit ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjenguk orang yang apa? Yang sakit ya. Fara'ahu, kemudian Nabi melihatnya yusalli
yusolli, ia sedang sholat ya. Jadi orang yang sakit tadi itu lagi sholat, dijenguk Nabi ya. Nah, sholatnya tadi dalam keadaan apa? Ala wisadatin, di atas bantal ya. Faroma, kemudian Nabi mengambil ya, atau melempar ya, atau meletakkan biha dengannya. Jadi bantalnya diambil oleh Nabi, kemudian diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi mengatakan, salli, salatlah kamu, alal ardi, di atas lantai ya. Alal ardi, di atas lantai, di atas bumi, maksudnya di atas lantai. Ini istata'ta, semampumu. Ini istata'ta, jika kamu mampu ya. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak mampu, fa'aumi, maka isyaratlah. Fa'aumi, maka isyaratlah, ima'an, dengan isyarat. Waj'al, dan jadikanlah, sujudaka, sujudmu, akhfadha, itu lebih rendah, min ruku'ika, daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfahu. Nah, cara yang berikutnya ya, masih terkait dengan sifat salat orang yang sakit ya. Nah, suatu ketika Nabi jenguk orang sakit ya. Ini termasuk akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ada saudara kita sakit ya, itu hendaklah dijenguk ya, karena itu salah satu sunnah Nabi. Dan Nabi mencontohkan ya, ketika ada orang sakit dijenguk oleh Nabi. Nah, kebetulan orang yang sakit itu sedang sholat ya, tetapi sholatnya di atas bantal ya, atau kalau sekarang di atas kasur gitu. Kemudian Nabi mengambil bantalnya, itu diambil. Nah, ketika bantal itu diambil, kemudian Nabi nyuruh, sholatmu di lantai saja jika mampu ya. Jadi walaupun sakit ya ikhwah ya, kalau mampu sholatnya di atas lantai, di atas lantai, jangan di atas kasur ya, atau jangan juga di atas apa, bantal. Paham? Jadi kalau kita sakit ya, nah sakit ini kan kondisinya berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkat ya, keadaan seseorang ya. Kalau memang sakitnya tidak terlalu parah ya, masih bisa berdiri ya berdiri ya, masih bisa turun dari ranjang ya kan. Sholatnya di atas apa? Lantai, paham? Tetapi kalau memang kondisinya sudah parah ya, kena stroke misalkan ya, udah nggak bisa gerak badannya ya, memang keadaannya harus sambil rebahan atau sambil tiduran ya, ya boleh di atas dipan ya, karena memang dia nggak bisa bergerak ya. Tapi kalau kalian masih mampu bergerak ya, masih bisa turun dari ranjang ya, usahakan sholatnya tetap di atas apa? Lantai, paham? Sholatnya tetap di atas lantai ya. Diusahakan sebisa mungkin. Tapi kalau memang udah nggak bisa ya nggak apa-apa ya, di atas ranjang nggak apa-apa ya. Ya karena tidak dipaksa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini sebenarnya ingin memberikan informasi kepada kita supaya sholat orang yang sakit pun
itu juga harus teratur ya, sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan apa? Kemampuannya ya. Maksud sesuai kemampuannya itu dilakukan secara maksimal dulu. Secara apa? Maksimal. Maksimal itu artinya apa? Kalau memang masih bisa turun dari ranjang, sholat di atas lantai, ya di lantai ya. Jangan apa? Terlalu manja gitu ya. Jangan terlalu manja. Oh, sebenarnya dia itu masih bisa turun dari ranjang tapi nggak mau turun karena males. Nah, itu yang nggak boleh ya. Maka di sini Nabi tadi memerintahkan sahabat yang sedang bantalan tadi ya, sholat di atas bantal, diambil bantalnya, jangan di sini sholatnya, ke lantai. Disuruh Nabi ke lantai kalau mampu ya. Kalau tidak mampu dan terpaksa harus berbaring di atas ranjang, ya udah berbaring di atas ranjang. Wa illa fa'aumi imaan ya. Kalau tidak mampu ya maka dengan tadi di atas ranjang dengan cara apa? Fa'aumi imaan. Fa'aumi imaan itu artinya apa? Dengan cara apa? Berisyarat. Jadi sambil berbaring berisyarat Allahu Akbar. Kalau tangannya masih bisa gerak, gerakin. Iya kan? Digerakkan. Jadi kalau masih bisa gerak, digerakkan. Wa ja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Nah, kemudian lagi yang perlu diingat di sini ketika orang itu sudah tidak mampu rukuk sujud secara normal ya, maka pakai isyarat. Isyaratnya apa? Sujudnya lebih rendah daripada apa? Rukuknya. Jadi kalau isyaratnya pakai kepala misalkan Allahu Akbar, ini rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, misalkan rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus Allahu Akbar. Nah, kepalanya ketika sujud lebih rendah daripada apa tadi? Rukuk. Paham ya? Itu namanya fa'aumi imaan, dengan cara isyarat. Tapi kalau memang mampu di lantai tadi masih bisa rukuk, bisa sujudnya nempel di lantai, itu lebih afdol ya. Dan diusahakan ya semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak mampu ya sudah ya. Dengan cara apa tadi? Berisyarat ya. Misalkan contoh, misalkan orang lagi di pesawat ya, di pesawat tidak mampu sholat dengan cara berdiri ya, ya dengan cara duduk tadi ya, dan isyarat. Rukuknya kan, sujudnya kan nggak bisa di lantai kan ya, ya dengan kepala tadi Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar agak rendah nih. Itu kalau nggak mampu. Tapi kalau mampu, misalkan kalian naik pesawatnya itu pesawat Saudia. Kalau pesawat Saudia itu ada musholanya ya, turun dari apa? Kursi ya, kalian ke belakang atau ke depan, itu tergantung posisi duduk kalian. Itu kalau pesawat-pesawat besar ya, kayak pesawat Saudia ya, misalkan kalian umroh menuju apa, ke Saudi, ke Mekah sana, Jakarta, Jeddah misalkan, naiknya ke Saudi ya, memang lumayan mahal Saudi ya, karena pesawatnya besar ya. Kalau di Saudi itu ada musolanya ya, misalkan kalau umroh naik Saudi itu ada musolanya kalau Saudi ya. Tapi kalau naiknya Lion ya nggak ada ya, malah kalau sholat berdiri malah heboh, ditegur oleh pramugarinya, ya udah berduduk saja itu. Tetapi kalau mampu ya, di satu kendaraan, di pesawatnya atau di keretanya, di kereta ada nggak musolanya? Kalau ada musolanya, atau di kapal ada musolanya ya. Kalau di kapal ada itu biasanya ya. Tetap berdiri, paham? Ya, kalau misalkan orang Lampung nyebrang ya, itu kan naik kapal itu, ada itu, saya lihat ada musolanya ya. Kalau ada musolanya, itu sholat berdiri saja. Tapi kecuali kalau memang keadaannya mau jungkir atau goncang gitu ya, perahunya atau apa nggak bisa berdiri, ya sudah sambil duduk ya.
Jadi maksudnya ya dalam keadaan darurat pun ya, entah sakit atau dalam keadaan tertentu, kita tetap melaksanakan sholatnya dengan cara yang apa tadi? Maksimal. Dengan cara yang apa? Maksimal. Jelas? Kemudian yang berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berikutnya riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla, beliau salat, yusalli, dengan cara salat, mutarabbi'an, dalam keadaan bersila. Dalam keadaan apa? Bersila. Paham Zaki ya? Salatnya dalam keadaan apa Zaki? Mutarabbi'an, ya, bersila. Ya bersila kayak kalian itu bersila. Karena Nabi dalam keadaan sakit. Jadi kalau kalian sholat dalam keadaan sakit, nggak bisa berdiri dan sholatnya bisanya cuma duduk, maka cara duduknya adalah dengan cara apa tadi? Bersila. Kenapa bersila itu lebih afdal? Apakah boleh dengan cara doa iftiras atau tawarruk ya? Dengan cara doa apa? Dengan cara duduk ya? Iftiras atau tawarruk ya, duduk seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir, ya boleh juga, nggak ada masalah ya. Tetapi bagi orang yang sakit, kenapa mutarabbi'an dengan cara bersila? Karena itu lebih apa? Meringankan beban apa tadi? Badan bagi siapa? Orang yang sedang apa? Sakit. Jelas ya? Jadi kalau kalian sakit ya, nggak bisa berdiri, bisanya cuma duduk, ya sholatnya dengan cara apa tadi? Mutarabbi'an, ya, bersila. Paham? Nah ini juga sama, kalau kalian naik bis misalkan ya, atau naik kereta dan mampu kalian itu apa? Duduknya bersila karena nggak bisa berdiri tadi. Duduk kan biasanya kakinya selonjoran di depan, tak? Paham? Nah sebisa mungkin kalau kalian kakinya bisa dinaikkan ke kursi itu sambil bersila, nah itu lebih afdal. Lebih apa? Afdal. Caranya begitu ya, paham ya? Jadi orang yang sedang sakit, gak mampu berdiri dan sholatnya dalam keadaan apa? Duduk ya, maka duduklah dengan cara apa tadi? Bersila. Jelas ya? Jelas ya? Kalau duduk pakai dengan cara tahiyat awal, tahiyat akhir boleh nggak Ustaz? Ya boleh ya. Atau duduk dalam keadaan misalkan di atas kursi kemudian kakinya selonjoran, boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Tapi kita bicara yang afdal ya. Yang bagus adalah dengan cara apa tadi? Bersila ya. Jadi masalah ini masalah khilaf sebenarnya. Cuman di sini ya, Aisyah ingin menunjukkan kepada kita semua ya, kenapa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu mutarabbi'an ya, dengan cara bersila. Karena ini orang yang sakit ya, itu badan gak gampang, duduk itu gak gampang ya. Ada itu nyeri semua badannya dan tidak gampang orang duduk tahiyat awal ya, apalagi kalau badannya gemuk gitu ya, berat badannya ya. Itu kalau duduk tahiyat awal itu agak susah ya. Ya. Maka yang paling mudah itu dengan apa? Bersila. Walaupun nggak gemuk, kurus pun kalau lagi sakit itu ya berat ya badan itu ya. Makanya kenapa hikmahnya Nabi mencontohkan mutarabbi'an dengan cara bersila, karena itu lebih mudah ya, meringankan beban sakit ya, dan juga lebih khusyuk ya. Jelas ya? Nah inilah cara ketika orang itu sedang apa? Sakit atau dalam keadaan uzur. Nah kalau nggak mampu duduk ya sambil apa?
berbaring. Nah, berbaring yang afdol yang pertama itu menghadap ke kiblat, miring ke kiblat ya. Berbaring tapi kemudian miringnya ke kiblat, kayak mayat yang dikuburkan itu loh ya. Dimasukkan ke liang lahat. Ya, itu kan menghadap ke kiblat, miring gitu ya. Kalau nggak mampu miring ya, badannya sudah nggak bisa dimiringkan, udah nggak bisa bergerak sama sekali, misalkan karena stroke misalkan ya, stroke total ya, ya udah terlentang nggak apa-apa ya, karena udah nggak mampu. Kecuali kalau memang ada keluarganya yang bisa miringkan, kasih bantal di punggungnya gitu untuk ganjalan ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada ya nggak dipaksa ya. Jadi kalau nggak mampu miring menghadap kiblat ya terlentang. Kalau nggak mampu terlentang ya mati berarti kalau udah nggak mampu terlentang ya. Ya terlentang itu kan udah terakhir ya. Udah terakhir terlentang nggak mampu ya. Tinggal misalkan kena stroke total, tinggal kedap-kedip matanya saja ya. Udah kedap-kedip aja gitu matanya ya. Allahu Akbar, kedip lagi. Sami Allah, kedip lagi ya. Sambil isyarat, membayangkan dia sedang rukuk, sujud dan seterusnya, isyarat. Kalau matanya nggak bisa kedip-kedip ya, udah apalagi itu ya dalam hatinya kalau dibisikkan Pak sholat Pak, duduk sholat, nak sholatnya, dia masih hidup. Kalau masih hidup wajib sholat gitu. Kan ada itu ya, ada orang itu apa kena stroke gitu ya, ya stroke itu biasanya karena di otaknya itu terjadi pengentalan darah, ada sumbatan gitu ya, sumbatannya, sehingga nggak berfungsi seluruh anggota badannya ya, karena nggak berfungsi ya nggak bisa digerakkan. Tapi masih hidup, dia masih apa? Masih hidup, masih diimpus itu, diimpus ataupun terkadang masih bisa dikasih minum gitu ya, masih hidup. Kalau masih hidup ya tetap wajib apa? Sholat gitu, selama nyawa masih ada dan selama akalnya masih ada ya, ingatannya masih ada, masih normal ya. Ada orang itu ya karena stroke, ada yang 10 tahun, 15 tahun ya, tergantung ya, ujian terkadang itu ya. Jadi sholatlah dengan cara semampunya. Kalau toh sudah nggak bisa sholat, dia dapat bonus disolatkan, alias sudah mati ya. Ya kalau udah mati ya nggak wajib sholat ya, dia yang disolatkan ya, dia yang disolatkan ya. Nah inilah by sistem ya, sistem yang begitu baik, terukur ya di dalam syariat kita. Pentingnya menjaga sholat dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun. Ini penting untuk diketahui karena kebanyakan orang kalau udah sakit nggak mau sholat gitu. Ya, Ustadz amatin itu kalau orang udah sakit itu udah ninggalin sholat begitu saja gitu, atau keluarganya nggak peduli, padahal nggak boleh seperti itu. Ya tetap wajib sholat, ya kan, semampunya. Ya, semampunya tadi. Dan di dalam madhab lain ya, di dalam madhab Hambali, di dalam madhab Hambali dan di dalam madhab Malikiyah itu boleh orang sholat itu yang ketika dia sakit ya, orang yang sedang sakit, sholatnya boleh dijamak ya. Sholatlah boleh diapakan? Dijamak. Misalkan gini ya, Pak, Bapak akan dioperasi jam 2 siang misalkan ya. Masih ada waktu 2 jam Bapak untuk persiapan. Makanya sholatnya dijamak saja, duhur sama apa? Asar. Nanti dia orang operasi itu kan biasanya dibius ya. Bius itu kan apa, obat itu bisa bekerja menghilangkan kesadaran entah sejam 2 jam gitu ya. Nah ternyata dia sadarnya itu jam 12 malam gitu ya. Kan masih ada waktu apa?
isya, dia belum isya dan belum apa? Maghrib, maka boleh dijamak takhir, paham ya? Boleh dijamak takdim ketika mau dia operasi, dan boleh dijamak takhir. Karena terkadang orang kalau udah dibius itu sadarnya agak lama gitu. Dan sejam 2 jam tergantung kadar obat biusnya ya. Maka boleh orang yang sedang sakit tadi menjamak apa? Sholat. Jadi jamak itu lebih longgar daripada qashar. Kalau qashar itu hanya terbatas untuk apa? Safar ya. Tapi kalau jamak tidak hanya safar saja. Ketika orang sakit pun boleh apa? Dijamak. Jelas ya? Ingat-ingat ini. Karena ketimbang dia nggak sholat ya, banyak orang kalau udah sakit mau operasi atau sakit apa gitu ya, di rumah sakit atau di rumah itu pada malas sholat gitu, atau nggak ada yang ngingatin sholat gitu ya. Sama kayak misalkan kalian perempuan ini, khususnya perempuan yang kena istihadah ya, kena istihadah. Istihadah itu kelihatannya haid tapi bukan haid, keluar darah tapi itu bukan darah haid, itu darah abnormal ya, darah penyakit ya. Biasanya kok haidnya 7 hari, kok ini kebablasan 15 hari, 10 hari ya. Kemudian dilihat sifat darahnya kok encer, nggak seperti darah haid, ya sudah, itu namanya istihadah, paham? Nah, setiap wanita itu kebanyakan pasti kena itu namanya istihadah suatu saat, entah karena apa, pikiran, gangguan psikologis ya, atau gangguan fisik ya. Itu bisa, hampir perempuan di dunia ini itu terkena istihadah. Sahabat Nabi pun terkena ya, banyak itu sahabat-sahabat dari perempuan yang terkena istihadah ya. Nah, istihadah itu darah penyakit. Cara membedakannya itu adalah ketika kalian, wahai perempuan, keluar dari kebiasaan ya. Ingat ya. Makanya kalau haid itu dicatat tanggalnya, jangan sembrono ya. Perempuan tuh kadang sembrononya itu nggak ngingat-ngingat kebiasaannya ya. Kalau biasanya haidnya itu di akhir bulan misalkan ya, ya udah diingat-ingat, pasti dia akan teratur begitu. Kalau nggak teratur pasti ada sesuatu, entah karena hamil atau karena penyakit atau karena kebanyakan makan Indomie atau kebanyakan apa gitu ya, makan makanan yang menyebabkan itu gangguan haid misalkan ya, atau gangguan penyakit ya. Maka caranya apa tadi? Sholatnya bagaimana supaya orang-orang yang terkena istihadah itu ada yang parah, ada yang sedang, ada yang biasa ya. Jadi makanya tergantung juga keadaannya. Nah, caranya kalau bisa diperiksakan ya ke dokter spesialis kandungan. Kalau bingung ya, karena istihadah itu bisa di USG kelihatan rahimnya, ketebalan dinding rahim itu berapa gitu kan. Ini darah haid atau istihadah itu bisa dideteksi melalui apa? USG, paham ya? Kalau bingung ya. Kalau bingung nggak bisa membedakan sifat darah. Nah, dulu Nabi memerintahkan sahabiyah Sahlah binti Suhail dan Hamnah binti Jahshin ya. Itu ketika ini keduanya istihadah, itu caranya ditunggu ya, ditunggu. Ini haid atau istihadah. Karena dulu cara mendeteksinya itu masih manual ya. Ditunggu. Karena orang istihadah itu ya memang tidak lepas daripada persambungan dengan haid gitu ya. Makanya Nabi memerintahkan sholat duhurnya diakhirkan dulu, dipastikan ini darah haid ataukah darah apa? Istihadah, diakhirkan sampai asar dengan cara dijamak. Dengan cara diapakan? Dijamak ya. Jadi diakhirkan
apa namanya sholatnya duhurnya diakhirkan, kemudian pas awal waktu asar ya, jadi diakhirkan waktu duhur, diawalkan waktu asarnya, dijamak maksudnya itu ya. Karena tadi apa? Untuk mengantisipasi tadi ini masih haid ataukah apa istihadah. Karena kalau didahulukan, jangan-jangan itu adalah darah apa? Darah haid. Kalau haid kan nggak boleh sholat, tapi kalau istihadah tetap wajib apa? Sholat. Paham ya? Yang bagi perempuan, yang laki-laki juga sama. Kalian nanti punya istri, biar tahu cara mengajari istri-istrinya ya. Karena kebanyakan wanita, kenapa salah satu penyebab masuk neraka itu adalah itu tadi, sembrono. Sembrono, tahu sembrono? Gegabah terkait masalah haid dan ketidaktahuan antara haid dan istihadah, sehingga terkadang dia nggak sholat. Padahal itu bukan darah haid, itu darah apa? Istihadah. Yang wajib dia sholat, malah dia nggak sholat, dosa kan? Atau dia harusnya nggak sholat malah sholat, masih haid kan? Nah ini pentingnya tadi ya. Makanya perempuan itu harus waspada, harus hati-hati. Demikian juga yang laki-laki, nanti punya anak perempuan, punya istri perempuan ya, itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab ibadah ya, untuk istri-istrinya ya. Jelas ya. Jadi jangan disepelekan masalah itu ya, karena banyak perempuan tuh jadi korban ibadahnya gara-gara tidak memahami konsep apa? Haid dan apa? Istihadah. Ustaz sudah jelaskan sedetail-detailnya dalam kajian Bulughul Maram ini ya. Kalau masih kurang paham, dirujuk itu, ada YouTube-nya di Bulughul Maram dan ada YouTube-nya di Sahih Bukhari. Itu penjelasan yang insya Allah sangat detail ya, berdasarkan ilmu dan pengalaman ya. Jadi kajian tentang haid dan istihadah Ustadz detailkan, karena ini harus diwaspadai, harus hati-hati, karena ini fikih yang paling sulit dan tidak semua Ustadz menjelaskan ya. Maka rujuklah di kajian sebelumnya ya, di bab haid istihadah yang ada di kajian Ustadz di Bulughul Maram dan kajian Ustadz di Sahih Bukhari. Itu lengkap, itu sangat lengkap insya Allah ya, cukup insya Allah untuk panduan ya kalian dalam memahami masalah fikih haid dan istihadah. Nah terkait dengan istihadah tadi ya, karena itu adalah penyakit ya, karena itu penyakit ya, maka untuk mendeteksi awal tadi Nabi membolehkan hamnah dan sahlah tadi untuk mengakhirkan salat apa tadi? Zuhurnya, ditunggu. Ini darah haid ataukah darah apa? Istihadah, diakhirkan sehingga nanti masuk waktu asar baru dijamak ya. Jadi orang istihadah itu dibolehkan untuk menjamak sholat ketika ada kebutuhan. Paham? Tetapi kalau sudah tahu, oh istihadah Ustaz, udah istihadah, tetap dia udah sholat, karena istihadah itu ya memang penyakit, tetap sholat ya, sholat ya. Dan nanti kalau keluar darahnya gimana? Pakai pembalut caranya ya, semampunya. Karena ada orang istihadah itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Karena misalkan ada orang nggak cocok ya pakai kontrasepsi, pakai KB. Itu banyak kasus ya, orang-orang yang pakai kontrasepsi atau KB nggak cocok ya, itu bisa juga istihadah. Istihadah itu ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang 1 bulan, berbeda-beda tergantung ya. Kalau tidak segera diperiksakan ke dokter kandungan itu bisa berbahaya ya, bisa berbahaya. Makanya segera diperiksakan supaya sembuh insya Allah, kan begitu ya. Baik. Jadi maksudnya tadi ya bahwa orang yang sakit, orang yang apa tadi? Sakit itu boleh ya. Boleh apa tadi? Menjamak apa tadi? Menjamak apa tadi? Sholat. Baik jamak apa tadi? Takdim atau jamak
takhir. Ini pendapat yang rajih ya, pendapat yang kuat. Walaupun ini masalah khilafiyah. Di dalam fikih Syafi'iyah pun khilaf ya. Kebanyakan tidak membolehkan jamak alasan sakit, tapi ada sebagian pendapat ya, sebagian pendapat ya, di dalam madhab Syafi'iyah itu yang membolehkan untuk menjamak sholat karena alasan apa tadi? Sakit. Tapi kalau dalam madhab Malikiyah, dalam madhab apa tadi? Malikiyah dan juga madhab apa? Hambaliyah, itu sepakat boleh ya. Orang yang sakit boleh menjamak apa? Menjamak sholat. Hanya saja dalam madhab Malikiyah itu yang afdal dijamak takdim ya, yang afdal. Tapi sekali lagi kan, jamak takdim dan takhir itu kan kondisional juga. Terkadang namanya orang sakit, sebagaimana saya contohkan tadi, kalau dia sedang sakit mau dioperasi ya, itu bisa ditakdim dulu, tergantung jam apa operasinya kan. Operasi itu kan terkadang apa ya, mendadak gitu, nggak bisa request gitu, misalkan kita nggak bisa. Itu kadang tergantung dokternya, tergantung kesiapan rumah sakitnya kan gitu kan. Makanya masalah jamak takdim dan takhir ini kondisional. Yang penting boleh dijamak, mau ditakdim mau ditakhir silahkan, nanti tergantung kondisi orang yang sedang sakit tadi itu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau belum paham silahkan bertanya. Kalau santri belum paham ya. Dengan demikian sudah selesai ya fikih tentang apa? Sholat qashar, jamak, dan sholat yang uzur karena sakit atau karena keadaan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan bab tentang sholat Jumat nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.